Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada. Di alur film kali ini aku bakal bahas cerita Final Fantasy XV. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2016 lalu. Bagi kalian penggemar genre fantasi, tentu tidak asing lagi bagi kalian, karena film ini dirilis di tahun dan nama yang sama dengan dirilisnya sebuah game berkonflik antara kedua kerajaan besar yang tidak pernah berakhir, yaitu Kerajaan Lucis dan Kerajaan Nephilim. Namun film ini akan berpusat pada sebuah pasukan khusus bernama Kingsglaive dari Kerajaan Lucis yang mana menjadi ujung tombak pelindung kerajaan itu. Sama seperti judulnya, di film ini bakal menyuguhkan dunia fantasi yang memukau, di mana sihir dan teknologi bersatu padu di dalam film ini. Dan bisa dikatakan ini adalah salah satu film fantasi terbaik yang pernah dibuat. Oke, tanpa lama-lama, selamat menonton. Dikisahkan Lucis adalah kerajaan yang dulunya damai dan kekuatan sihir yang berasal dari kristal. Kemudian ada lagi kerajaan bernama Nephilim, sebuah kerajaan militer dengan mesin-mesin besar yang sangat kuat. Konflik peperangan sudah lama antar dua kerajaan itu. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan kerajaan Nephilim semakin kuat. Bahkan mereka mampu menginvasi kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Untuk mempertahankan kerajaannya, Lucis kemudian membangun perisai sihir yang terbuat dari kristal sihir mereka. Perisai itu kemudian melindungi kota Insomnia yang menjadi pusat dari kerajaan Lucis dan sekaligus menjadi benteng pertahanan terakhir kerajaan itu. Selama bertahun-tahun juga, pasukan kerajaan Nephilim mencoba menembus perisai itu, namun mereka selalu gagal. Di tengah-tengah peperangan itu, King Regis dari kerajaan Lucis kemudian diam-diam membawa putra Pangeran Noctis ke kerajaan kecil bernama Tenebri. Di tempat itu, mereka mencari obat penyakit yang diderita Pangeran Noctis. Di sana, mereka disambut baik oleh kerajaan Tenebrae dan di saat itulah putra Pangeran Noctis pertama kali bertemu putri Lunafreya. Namun kunjungan mereka ke Tenebrae diketahui oleh kerajaan Nephilim. Di tengah kunjungan itu, pasukan kerajaan Nephilim ingin menghabisi pasukan keluarga Lucis. King Regis dan Pangeran Noctis berhasil meloloskan diri. Namun putri Lunafreya memilih tetap tinggal di sana bersama saudaranya Ravus yang ditangkap. Sedangkan Ratu Tenebrae harus tewas di tangan Jenderal Glaucus, sang pemimpin pasukan Nephilim. Dan saat itulah putri Lunafreya dan kerajaan Tenebrae menjadi belenggu tahanan Nephilim. 12 tahun berlalu. Untuk menghadapi ancaman kerajaan Nephilim, King Regis membentuk pasukan khusus diberi nama Kingsglaive. Mereka bertarung tanpa henti dengan kekuatan sihir dari sang raja, di mana dengan kekuatan itu, para Kingsglaive memiliki kemampuan teleportasi kemana saja senjata mereka dilemparkan. Mereka juga mempunyai kekuatan elemen listrik dan api. Dengan kekuatan itu, mereka menghalangi monster-monster yang digerakkan kerajaan Nephilim di luar perisai kerajaan. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Kingsglaive bernama Nick Ulrich. Terlihat Nyx dan Glyph lainnya sedang melawan monster-monster dari kerajaan Nephilim, sedangkan di sisi lain seorang Glyph perempuan bernama Cruz sedang mengendalikan badai petir. Tak punya pilihan lagi, semua Glyph diarahkan untuk mundur. Namun sayang ada seorang Glyph bernama Libertus yang juga teman baik Nyx masih terjebak dalam pertempuran. Itu karena tertimpa oleh batu yang sangat besar. Tak ingin meninggalkan teman baiknya, Nyx kemudian pergi menjemputnya. Namun di saat yang bersamaan dia harus bertarung melawan monster berkepala 3 dari kerajaan Nephilim. Tapi beruntungnya mereka masih bisa menyelamatkan diri. Karena tindakan dari Nyx yang menyuruh untuk mundur, sang pemimpin Glyph yang bernama Titus memberi peringatan kepada Nyx. Ia mengatakan Nyx tidak ada apa-apanya tanpa kekuatan sihir dari sang raja. Scene kemudian berganti. Beberapa hari setelah kejadian itu, dari dalam istana raja kedatangan utusan dari kerajaan Nephilim. Tanpa diduga, ia adalah salah satu orang penting dari kerajaan Nephilim yang juga merupakan penasehat kerajaan Nephilim. Pria itu bernama Ardyn Izuna. Kedatangannya tentu saja mengejutkan King Regis dan para penasehatnya. Ardyn mengatakan kedatangannya hanya ingin menawarkan kedamaian pada kerajaan Lucis, namun dengan dua syarat. Pertama, kerajaan Lucis harus memberikan seluruh kekuasaannya kepada kerajaan Nephilim, kecuali kota Insomnia yang menjadi pusat kerajaan Lucis. Yang kedua, Pangeran Noctis harus dinikahkan dengan putri Lunafreya dari Tenebrae yang sekarang sudah menjadi tahanan Nephilim. Hal ini sangat mengejutkan King Regis, terutama dengan syarat yang kedua. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa karena mereka sudah membuat terpojok di pertempuran.
Di tempat lain, kita akan melihat Nyx sedang menjalani hukuman menjaga gerbang karena dianggap membangkang. Di saat bersamaan, seorang penjaga gerbang berusaha memprovokasinya. Terlihat Nyx seorang imigran yang berasal dari luar kota Insomnia. Namun begitu dia tetap tenang dan tidak memperdulikannya. Di malam hari, Nyx dan teman-temannya berkumpul minum minuman bersama. Di situ membicarakan utusan Nephilim yang datang untuk menawarkan perdamaian. Namun mereka semua anggota Glyph menganggap itu sebagai tuntutan. Dan cara licik Nephilim setelah mengetahui kerajaan Lucis semakin terpojok. Sedangkan di dalam istana, King Regis dan para penasehat sedang memperdebatkan tawaran yang diberikan Nephilim kepada mereka. Banyak dari penasehat menyuruh menerimanya, namun tak sedikit yang menolak tawaran itu. Di saat itulah King Regis menghadapi pilihan yang sulit. Namun secara terkejut akhirnya King Regis menerima penawaran itu. Berita itu tersebar ke seluruh kota Insomnia tak kecuali kepada pasukan Kingsglyph. Mendengar hal itu banyak Kingsglyph yang merasa kecewa. Mereka menganggap perjuangan mereka ternyata sia-sia. Terlebih Libertus yang sangat menentang perdamaian itu. Tak lama Kapten Pitus mengumpulkan semua anggota Kingsglyph. Sang komandan memberikan kru misi ke sebuah Ketenebri untuk menjemput Putri Lunafreya, sedangkan Nyx kemudian mendapat tugas menjaga benteng luar kota Insomnia. Namun konflik terjadi antara anggota Glyph karena ada yang menerima penawaran itu dan ada yang sangat menentang. Tak lama setelah itu, kru bersiap-siap menjemput Putri Lunafreya dan dia juga membawa jepit rambutnya yang diberikan kepada sang putri sebagai hadiah. Sedangkan Nyx dan Libertus yang sebagai sahabatnya hanya menyuruhnya berhati-hati. Scene kemudian berganti, kita akan dibawa ke Tenebri. Terlihat Putri Lunafreya yang bersiap-siap untuk melarikan diri. Lunafreya sendiri sangat menolak untuk dinikahkan dengan Pangeran Noctis. Itu karena tahu Nephilim mempunyai niat busuk di dalamnya. Namun tak lama datanglah Ravus sebagai kakaknya dan menahannya. Di sini Ravus berpihak pada Nephilim dan sangat membenci King Regis. Dia menganggap 12 tahun atas berkunjungnya malah membuat orang tuanya terbunuh. Namun Putri Lunafreya mempunyai pandangan berbeda akan hal itu. Sedangkan di sisi lain, kru yang ditugaskan menjemput Lunafreya diantar ke sebuah tempat. Namun bukannya didatangi sang putri, ia justru didatangi mobil yang sedikit mencurigakan. Sementara itu terjadi demo besar-besaran di Insomnia yang menolak perdamaian itu. Di saat bersamaan, Putri Lunafreya sudah sampai di gerbang di balai kota Insomnia. Dia dijemput Nyx dan Kapten Pitus menuju istana. Sesampainya King Regis menyuruh Putri Lunafreya menemui Pangeran Noctis di sebuah tempat yang aman. King Regis mengatakan sudah tidak mempunyai apa-apa untuk menolak penawaran kerajaan Nephilim. Namun sang putri menolaknya. Dia mengatakan pasukan Nephilim akan mengikuti kemanapun pergi, dan itu juga akan membahayakan keselamatan Pangeran Noctis. Kemudian Nyx dan Libertus mendapat sebuah kabar jika kru sudah tewas. Libertus sangat sedih dan kecewa melihat kru yang sudah tidak bernyawa. Terlebih Libertus sudah menganggap adiknya sendiri. Libertus bertanya kenapa Kapten Pitus sebenarnya misi apa yang diberikan kepada kru. Namun Kapten Pitus tidak memberikan jawaban apa-apa kepadanya. Dengan segala kekecewaannya, Libertus kemudian pergi meninggalkan Nyx. Di malam harinya, Nyx hanya bisa melihat barang-barang peninggalan kru termasuk jepit rambut yang tadinya akan diberikan kepada Putri Lunafreya. Namun dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya ia memberikan benda itu kepada sang putri di saat mengawalnya. Sementara itu di sisi lain Libertus mendatangi kelompok pemberontak yang menentang perdamaian itu. Ia kemudian bergabung dengan mereka. Scene pun berganti keesokan paginya. Kurang dari 3 jam, penandatanganan perjanjian itu segera berlangsung. Namun secara tiba-tiba Nyx mendapat kabar kalau Putri Lunafreya tidak berada bersama rombongan yang akan berangkat ke istana. Tapi beruntungnya Nyx telah memasangkan pelacak GPS pada jepit rambut yang diberikan kepada Putri Lunafreya sebelumnya. Setelah mengetahui lokasi sang putri, Nyx langsung pergi menemui King Regis. Nyx melapor kalau anggota Nephilim sudah menyandra Putri Lunafreya dengan sebuah armada yang siap bertempur. Setelah mengetahui, lantas King Regis memerintahkan semua anggota Kingsglyph untuk menyelamatkan Putri Lunafreya. Namun di saat bersamaan, Nyx tidak mendengar kabar apa-apa dari Kapten Pitus. Nyx akhirnya menggantikan sebagai pemimpin para Glyph dalam misi itu. Sementara itu acara penandatanganan perjanjian akan berlangsung 20 menit lagi. Tak lama sampailah Nyx dan para Glyph di kapal armada yang sedang menyandra Putri Lunafreya. Namun penyusupan para Kingsglyph itu ternyata diketahui pemimpin Nephilim, yaitu King Lidor.
Legolas yang sudah sampai di istana Lucis. Di sini terjadi intrude antara King Regis dengan King Legolas di saat menandatangani perjanjian perdamaian itu. Masing-masing di antara mereka berpura-pura seakan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sementara para Glyph sudah berhasil mengamankan putri. Lunafreya telah menghabisi prajurit Nephilim satu persatu. Kabar itu juga disampaikan kepada King Regis. Mereka kemudian bersiap-siap menandatangani perjanjian damai itu. Namun sesuatu terjadi, ledakan terjadi di luar istana dan raja dan para pasukannya saling mengangkat senjata. Hal yang sama terjadi di dalam kapal armada Nephilim. Seekor monster raksasa tiba-tiba muncul di dalam kapal dan ternyata itu jebakan licik Nephilim agar semua pasukan Kingscliff berada di luar Insomnia. Dengan begitu, King Legolas dan para pasukannya dengan mudah menyerang kota Insomnia secara langsung dari dalam. Kekacauan pun terjadi di seluruh kota, dan telah mengejutkan lagi, beberapa anggota Kingscliff beralih menjadi pengkhianat dan pihak pada Nephilim. Hal itu mereka lakukan karena tahu tak lama lagi Lucis akan segera tumbang. Sesaat kemudian, Nephilim menemukan kristal kerajaan Lucis berada. Hal itu menyebabkan perisai yang dilindungi kota itu perlahan-lahan menghilang. Dan sebenarnya selama ini benda itulah yang mereka incar dari kerajaan Lucis. Sementara itu, Nyx berusaha membawa Putri Lunafreya keluar dari dalam kapal. Namun di saat bersamaan, dia juga harus melawan manusia monster besar yang ada di dalam kota itu. Di dalam istana King Regis, dihadang panglima Nephilim bernama Jenderal Glausa. Dia orang yang menyerang Kingscliff 12 tahun lalu yang di saat mengunjungi Tenebri. King Regis memintanya untuk pergi karena mereka bahkan sudah mendapatkan kristalnya. Namun permintaan King Regis nampaknya tidak berarti apa-apa baginya dan mereka pun saling bertarung. Di sisi lain, King Legolas dan Ardyn bersiap-siap pergi membawa kristal sihirnya sedangkan King Regis tidak berdaya melawan Jenderal Glauca hingga tangannya terluka dan membuat jarinya melepaskan cincinnya. Ternyata cincin itu adalah mata Lucis yang diincar Jenderal Glauca, di mana kekuatan sihir yang sangat besar pada Raja Lucis terdahulu ada di dalamnya. Cincin itu jatuh tepat di depan Rufus, saudara putri Lunafreya yang juga di situ. Di saat dia memasangkan cincin itu, terjadi sesuatu. Semua tiba-tiba diam dan berhenti, namun cincin itu malah membakar dirinya sampai tewas seketika. Itu karena raja terdahulu menganggap tidak layak sebagai pemilik cincin itu. Sementara Nyx dan Putri Lunafreya yang baru saja sampai di tempat itu tidak bisa berkata apa-apa tentang barusan apa yang terjadi. Nyx kemudian mencoba menghalang Jenderal Glauca, sementara King Regis yang mendapat cincinnya mencoba kabur dari tempat itu. Setelah merasa lebih aman, King Regis akhirnya meminta Nyx mengantarkan putri ke Altisia bertemu Noctis dengan membawa cincin itu. Namun saat keluar dari tempat itu, hal yang sama seperti kejadian 12 tahun lalu terulang kembali. Namun kali ini King Regis lah yang memutuskan tinggal dan menahan Jenderal Glauca yang masih mengejar mereka. Di sini King Regis ingin menembus kesalahan yang dilakukannya 12 tahun yang lalu kepada Putri Lunafreya, di mana kedatangan dirinya lah ibunya terbunuh. Sesaat kemudian Jenderal Glauca berhasil sampai di tempat itu dengan sementara Nyx dan Putri Lunafreya berhasil keluar dari tempat itu dan segera menuju Altisia. Di perjalanan, Nyx mendapat kabar kalau Libertus terlibat dalam pemberontak kepada King Regis. Hal itu membuat Nyx sangat kesal. Sedangkan di tempat lain, Libertus baru mengetahui kalau kelompok pemberontaknya mendukung Nephilim, di mana Nephilim berjanji akan memberikan kota Insomnia kepada para pengungsi yang berasal dari luar kota Insomnia. Namun jika mereka mensabotase kota Insomnia dari dalam, fakta itu membuat Libertus merasa sangat bersalah. Kembali lagi bersama Nyx, di perjalanan mereka dikejar oleh anggota Glyph yang sudah berkhianat. Nyx mencoba melawan mereka, namun Nyx sangat dikejutkan kalau Nyx tidak bisa melakukan teleportasi dan mengeluarkan sihirnya. Dia baru saja sadar kalau kekuatan sihir miliknya sudah menghilang bersama dengan King Regis sudah mati. Beruntung seorang penjaga yang pernah memprovokasi Nyx datang membantu mereka. Saat kemudian mereka berhasil meloloskan diri. Namun tidak ketika robot-robot Nephilim berdatangan dan kembali menyerang mereka. Putra Lunafreya menjelaskan kalau mereka hanya mengincar cincin di bawahnya, di mana di dalam cincin itu terdapat kekuatan yang sangat besar yang tersegel bernama Outworld.
Nix tidak menyangka saat mendengarkan semua itu. Ia menyangka kalau cerita Outworld hanyalah cerita dongeng yang belaka, namun kekuatan itu hanya diberikan kepada mereka yang dianggap layak. Hal itulah yang terjadi pada Rufus karena dia dianggap tidak layak mendapat kekuatan itu. Di saat kemudian, Nix mendapat pesan dari Pitus. Dia meminta pergi ke stasiun yang dimana tempat itu aman bagi mereka untuk bertemu. Namun sesampai di tempat itu, dia malah ditembak oleh Lazarus yang ternyata sekarang memihak kepada Nephilim. Nix lantas bersamanya bertanya kenapa melakukan semuanya. Lazarus kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada King Regis selama ini. Dia mengatakan kalau selama ini dia memanfaatkan Kingsglyph dan bertarung sampai mati. Setelah Nix, Lazarus kemudian mengincar cincin yang ada pada Lunafreya. Putri Lunafreya yang tidak bisa kemana-mana terpaksa memberikan cincin itu kepada Lazarus. Setelah diberitahu yang ada di dalam cincin itu, Lazarus mencoba memakainya. Namun nasibnya tak jauh beda seperti Rufus. Dia malah terbakar habis sampai tewas. Sesaat Pitus sampai bersamaan dengan Libertus. Langsung tiba-tiba Libertus menabrak Pitus dengan mobil yang dikendarainya. Namun tiba-tiba Pitus berubah jadi Jenderal Glauca. Nix sangat dikejutkan oleh hal itu. Ternyata selama ini kapten yang memimpin mereka adalah Jenderal Glauca, yang tak lain pemimpin pasukan perang Nephilim. Jenderal Glauca meminta Nix menyerah dan menyerahkan cincin itu padanya. Terlebih Nephilim sudah melepaskan sang iblis yang akan menghancurkan seluruh kerajaan Lucis. Namun Nix tetap pada pendiriannya dan setia pada sang raja. Dia kemudian cepat memakai cincin itu dan sesuatu pun terjadi. Semua tiba-tiba menjadi diam dan hampa. Para raja Lucis terdahulu mulai muncul menampakkan dirinya kepada Nix. Mereka mengatakan kalau Nix tidak layak menerima kekuatan cincin itu. Terlebih Nix hanyalah manusia biasa tanpa adanya darah kerajaan yang mengalir dari dalam tubuhnya. Namun Nix mengatakan datang bukan untuk kekuatan itu. Nix hanya ingin memberikan masa depan kepada setiap orang yang ingin melihatnya. Setelah mendengarkan perkataan Nix, para raja Lucis terdahulu memberikan kekuatannya kepada Nix. Namun hanya sampai matahari terbit dan itu juga dibayar dengan seluruh nyawanya. Dan kekuatan Nix akhirnya telah kembali. Nix kemudian memaafkan Libertus atas apa yang sudah dilakukannya. Dia juga meminta Libertus mengantarkan Putri Lunafreya ke Altisia untuk bertemu dengan Pangeran Noctis. Di saat bersamaan, Nix mengembalikan cincin mata Lucis kepada Putri Lunafreya yang nantinya akan diberikan kepada Pangeran Noctis. Setelah mengatakan kata-kata terakhirnya, mereka pun saling berpisah. Sementara itu, Nix yang akan melawan dan menghalang Jenderal Glauca. Di sini pertarungan pun mulai berimbang di antara mereka berdua. Dengan kekuatan itu, bahkan Nix mampu menghidupkan patung-patung Raja Lucis terdahulu yang disebut sebagai Outworld. Patung-patung itu yang membantu Nix mengalahkan monster The Beast milik Nephilim yang sedang memporak-porandakan kota Insomnia. Sementara peperangan sangat mematikan masih berlangsung di antara Nix dan Jenderal Glauca. Di sela-sela pertarungan itu, Nix bertanya kenapa Jenderal Glauca berkhianat dan berbalik mendukung Nephilim. Jenderal Glauca akhirnya mengungkapkan kekecewaannya selama ini kepada King Regis. Ia beranggapan kalau King Regis hanya menyelamatkan tahta dan putranya sendiri dengan berlindung di bawah perisai yang dibuatnya. Sementara itu, dia meninggalkan dan tidak mempedulikan orang-orang yang berada di luar kota Insomnia. Sekali lagi, Jenderal Glauca meminta cincin itu kepada Nix. Dia juga menawarkan janji-janji yang diberikan Nephilim kepada mereka nantinya. Namun sekali lagi, Nix tetap pada pendiriannya dan setia pada sang raja. Di sisa tenaganya, dia coba kembali mengalahkan Jenderal Glauca, tapi sayang Nix hampir kalah saat-saat matahari akan terbit. Namun berkat kuat tekad dan perjuangannya, Nix mampu mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan mampu membunuh Jenderal Glauca. Di saat-saat terakhirnya, Nix hanya bisa terduduk di saat matahari mulai terbit. Dia juga berharap Raja Muda dapat memerintah dengan baik. Scene kemudian berganti. Di sisi lain, Libertus dan Putri Lunafreya sudah sampai di perbatasan Altisia. Namun Putri Lunafreya secara tiba-tiba mengatakan kalau mereka akan berpisah di tempat itu juga. Putri Lunafreya meminta Libertus kembali ke kota Insomnia, sedangkan dirinya akan pergi sendiri ke Altisia dari mulai detik itu. Dan film pun berakhir.